Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengisian pada sebuah baterai mobil. Oke, ini sudah ada gambaran diagram sistem pengisian yang terdiri dari alternator dan regulator. Dan ini adalah regulator tipe point yang bisa juga disebut dengan sistem pengisian konvensional. Pertama-tama akan saya jelaskan pada saat kunci kontak on namun engine belum dihidupkan. Yang pertama, listrik yang telah tersedia di dalam baterai akan mengalir ke fuse sibling, lalu mengalir ke kunci kontak, lalu belok ke fuse yang terhubung ke lampu indikator pengisian, lalu masuk ke terminal L regulator, lalu ke bawah. Nah, ini ada persimpangan. Listrik akan mengalir ke tekanan yang lebih rendah, maka akan mengalir ke P0, ke P1, lalu mengalir ke terminal E regulator, lalu ke massa. Maka setelah itu lampu indikator pengisian akan menyala. Kemudian yang kedua, listrik yang ada di kunci kontak akan mengalir ke fuse, lalu ke terminal IG, lalu ke PL1 dan ke PL0, lalu ke kiri, ke bawah, lalu ke terminal F regulator, lalu terhubung ke terminal F alternator. Selanjutnya dari terminal F alternator akan mengalir ke brush, lalu melalui letor coil, lalu ke brush lagi, lalu ke terminal E regulator, lalu ke massa atau ground. Nah, ini adalah rangkaiannya, dan rotor coil yang dilalui listrik akan menjadi elektromagnet atau kemagnetan. Nah, ini adalah cara kerja saat kunci kontak dihidupkan tetapi engine dalam posisi off atau mati. Ya, yang kedua, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengisian pada baterai, namun ini pada posisi hidup dan pada saat lambat dan sedang. Karena mesin dihidupkan, maka listrik akan keluar dari stator coil mengalir ke terminal N alternator, lalu ke terminal N regulator, terus ke kanan, ke bawah, kiri, lalu melewati voltage relay, maka akan menjadi elektromagnet, lalu ke bawah, kemudian ke kiri, ke terminal E regulator, kemudian ke massa. Nah, Anda lihat yang sebelumnya P0 terhubung ke P1, sekarang terhubung ke P2 karena ditarik oleh voltage relay. Yang selanjutnya adalah ujung starter coil yang 3 ini juga menghasilkan listrik, dan yang 3 ini akan mengalir ke sini, kemudian akan mengalir ke terminal B alternator. Setelah itu akan mengalir ke terminal B regulator, dan ada juga yang mengalir ke atas, kemudian kanan, bawah, kiri, kemudian ke atas, lalu melalui lampu indikator pengisian, kemudian
ke terminal L regulator, kemudian ke bawah. Ingat, ada listrik di sini. Lalu yang di terminal B tadi lurus, lalu ke atas, kanan, ke bawah, kemudian ke titik P2 yang terhubung ke P0. Nah, di sini akan bertemu dengan aliran listrik yang tadi, tetapi ini tidak akan mengalir ke atas karena ada juga listrik yang mau mengalir ke bawah. Kemudian yang di sini akan mengalir ke voltage relay, ke voltage regulator. Kemudian di sini akan terjadi kemagnetan atau menjadi elektromagnet. Lalu ke bawah, ke kiri, ke terminal E regulator, lalu kemudian ke massa. Nah, karena ini menjadi magnet, maka P0 akan tertarik ke bawah, dan pada jalur yang lain listrik yang keluar dari terminal B alternator juga mengalir ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri, kemudian ke kunci kontak, lalu ke fuse yang terhubung ke terminal IG regulator, dan dia akan berbelok ke resistor karena PL1 tidak terhubung dengan P0 lagi. Kemudian turun ke bawah menuju terminal F regulator, lalu ke terminal F alternator, lalu ke brush, rotor coil, brush lagi, lalu ke terminal E alternator, lalu ke massa. Nah, kita lihat listrik tadi mengalir melalui resistor, maka listrik yang mengalir ke resistor yang ke rotor coil tidak sebanyak arus listrik pada saat PL1 dan PL0 terhubung, dan menyebabkan magnetnya lemah. Nah, karena magnetnya lemah, maka listrik yang dihasilkan oleh stator coil itu tidak berlebihan. Tetapi kondisi ini tidak tetap. Apabila yang dihasilkan alternator besar, maka PL1 dan PL0 akan terputus. Dan apabila listrik yang dihasilkan oleh alternator sedikit, maka PL1 dan PL0 akan terhubung. Nah, yang terakhir, listrik yang mengalir dari alternator melalui terminal B akan mengalir juga ke baterai untuk melakukan pengisian. Ini terjadi apabila tegangan baterai lebih rendah daripada tegangan yang keluar dari alternator. Dan selain itu, listrik akan terhubung juga ke beban kalau misalnya switch-nya dihubungkan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pada mesin saat hidup dan putaran tinggi. Maka listrik yang dihasilkan oleh stator coil akan naik dan menyebabkan elektromagnet akan semakin kuat mengikuti putaran mesin, dan listrik dari terminal B alternator naik ke atas kanan lalu mengisi baterai.